Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Indah Puspitasya Fitri dari Angkatan 2018 dengan NPM 124 akan mempresentasikan tentang perencanaan pengadaan penyimpanan sedia farmasi di apotek. Selanjutnya, pengelolaan pembekalan farmasi atau sistem pembekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi, yang akan saling terkait antara satu sama lain. Nah, kegiatan ini akan mencakup tentang perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pemusnahan, monitoring, serta hingga evaluasi. Selanjutnya, pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang 3 kegiatan dari sistem pembekalan farmasi, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang merupakan penyusunan daftar kebutuhan obat berdasarkan pedoman konsep dasar kegiatan. Lalu ada pengadaan, yaitu merupakan penyediaan obat yang diperoleh dari pemasok eksternal, serta yang terakhir yaitu ada penyimpanan, yang merupakan kegiatan penyimpanan obat yang dirasa aman dengan sesuai aturan kefarmasian. Selanjutnya, untuk perencanaan sendiri adalah merupakan salah satu fungsi untuk menentukan dalam proses pengadaan pembekalan farmasi di apotek. Nah, perencanaan ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun daftar kebutuhan obat yang berkaitan dengan suatu pedoman atas dasar konsep kegiatan yang sistematis dengan urutan yang logis dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, nah, dilihat dari tujuan dari perencanaan sendiri, yaitu untuk menyusun kebutuhan obat yang tepat dan sesuai untuk kebutuhan, karena untuk mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan farmasi, serta meningkatkan penggunaan persediaan farmasi secara efektif dan efisien. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan perencanaan obat, yaitu yang pertama, mengenal dengan jelas rencana jangka panjang. Apakah program ini akan dapat mencapai tujuankah dan sasaran. Selanjutnya, persyaratan barang meliputi kualitas barang, fungsi barang, pemakaian suatu merek, dan juga obat jenis narkotika harus mengikuti peraturan yang berlaku. Selanjutnya, yang ketiga adalah kecepatan peredaran barang dan jumlah peredaran barang. Selanjutnya, pertimbangan anggaran dan prioritas obat itu sendiri. Selanjutnya, nah, pada tahap perencanaan itu terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi untuk merencanakan pengadaan obat di masa depan, dengan melihat faktor pola penyakit di masyarakat, kemampuan masyarakat untuk membeli obat tersebut, dan juga budaya atau kultur masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, di next kembali, tahap perencanaan kebutuhan pembekalan farmasi meliputi tahapan persiapan, yaitu perencanaan dan pengadaan obat merupakan suatu kegiatan dalam rangka menetapkan jenis dan jumlah obat yang sesuai dengan pola penyakit serta kebutuhan pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim perencanaan dan pengadaan obat yang bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas penggunaan dana obat melalui kerjasama antar instansi yang terkait dengan masalah obat itu sendiri. Yang kedua, ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini meliputi dua tahap, yaitu tahap pemilihan serta perhitungan kebutuhan obat. Yang pertama, tahap pemilihan. Fungsi dari pemilihan ini adalah untuk menentukan pembekalan farmasi yang benar-benar diperlukan sesuai dengan jumlah pasien atau kunjungan serta pola penyakit yang berada di rumah sakit atau di apotek. Dasar-dasar pemilihan obat meliputi jenis obat yang dipilih seminimal mungkin dengan cara menghindari kesamaan jenis. Yang kedua ada hindari obat kombinasi, kecuali obat kombinasi itu memiliki efek yang lebih baik dibandingkan obat tunggal atau monoterapi. Selanjutnya, apabila jenis obat banyak, maka dipilih berdasarkan obat pilihan atau drug of choice. Selanjutnya, tahap perhitungan kebutuhan. Tahap ini digunakan untuk menghindari masalah kekosongan obat atau kelebihan obat.
Dengan koordinasi dari proses perencanaan dan pengadaan obat, diharapkan obat yang didapat tepat jenis, tepat jumlah, serta tepat waktu. Selanjutnya. Nah, untuk menentukan kebutuhan pembekalan farmasi merupakan tantangan tenaga farmasi. Masalah kekosongan atau kelebihan pembekalan farmasi dapat terjadi apabila informasi yang digunakan semata-mata hanyalah berdasarkan teoritis saja. Nah, pendekatan perencanaan kebutuhan dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu ada metode konsumsi, epidemiologi, serta kombinasi. Yang pertama, ada metode konsumsi. Metode konsumsi ini adalah perhitungan kebutuhan yang didasarkan pada real konsumsi pembekalan farmasi periode yang lalu dengan berbagai penyesuaian dan koreksi. Nah, langkah perhitungan rencana kebutuhan obat menurut pola konsumsi adalah pengumpulan data, peta pengolahan data, analisa data untuk informasi dan evaluasi, perhitungan perkiraan kebutuhan obat, penyesuaian jumlah kebutuhan obat dengan alokasi dana. Nah, rumusnya yaitu ada CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurang sisa stok. Nah, untuk metode konsumsi ini dapat digunakan untuk menghitung injeksi generik, cairan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada metode epidemiologi. Untuk metode epidemiologi ini adalah yang berdasarkan data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan. Langkah-langkah pokok metode ini adalah pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan jumlah penduduk yang dilayani, menentukan jumlah kunjungan kasus yang akan dilayani. Nah, selanjutnya menyediakan standar atau pedoman pengobatan yang digunakan untuk perencanaan. Dan selanjutnya menghitung perkiraan kebutuhan obat, lalu menyesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia. Rumus yang digunakan adalah CP sama dengan CE dikali T ditambah SS atau SS dikurang sisa stok. Nah, contohnya ini yang menggunakan metode epidemiologi adalah COVID-19, Ebola, atau SARS. Selanjutnya ada metode kombinasi. Nah, metode ini merupakan gabungan dari metode konsumsi dan epidemiologi. Metode ini berupa kebutuhan obat dan alat-alat kesehatan yang memiliki data konsumsi yang jelas, namun penyakitnya itu mengalami fluktuasi. Nah, metode gabungan perhitungan konsumsi akan dikoreksi oleh metode epidemiologi yang sudah dihitung dengan suatu prediksi. Nah, di sini dapat digunakan presentasi kenaikan kasus atau analisa tren. Nah, di sini rumusnya itu adalah C kombinasi sama dengan CE ditambah CA dikali dengan T ditambah SS dikurang sisa stok. Nah, keterangan di sini CA adalah kebutuhan rata-rata waktu, yaitu biasanya dihitung per bulan, yaitu CE perhitungan standar pengobatan, T itu lama kebutuhan, biasanya bulan atau tahun, SS itu dapat dihitung melalui lead time dibagi oleh jumlah hari atau bulan, lalu dikalikan dengan CA, lalu T ini adalah lama kebutuhan bulan atau waktu. Nah, next. Nah, di sini kita ada perhitungan metode konsumsi. Nah, yang pertama, contoh perhitungannya itu adalah setiap bulan apotek A membutuhkan amoxicillin sebanyak 6.000 obat dengan pembelian setiap 10 hari. Waktu tunggu pembelian obat adalah 1 hari, sedangkan sisa stok di apotek hanyalah 500 obat. Harga amoxicillin adalah 10.000 per satuan. Nah, berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli obat? Di sini diketahui bahwa CA-nya itu adalah 6.000 karena apotek A membutuhkan amoxicillin sebanyak 6.000 obat dengan pembelian setiap 10 hari. Nah, berarti T-nya itu adalah 10 per 30 karena 6.000 itu adalah 10 hari dan yang dibutuhkan adalah per bulan. Nah, SS-nya berarti 1 per 30 dikali 6.000 karena lead time dibagi jumlah hari lalu dikalikan dengan CA. Nah, sisa stoknya adalah 500 karena dibilang pada soal sisa stok di apotek hanya tinggal 500 obat. Maka nanti didapatkan CP-nya itu adalah 1.500 per amoxicillin, yaitu nanti harga amoxicillin itu adalah 10.000, maka nanti tinggal dikalikan, yaitu 10.000 dikali 1.500, maka nanti harga amoxicillin atau anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli obat amoxicillin adalah 15 juta.
Selanjutnya, nah, di sini kita memiliki kelebihan serta kekurangan metode konsumsi, yaitu kelebihannya adalah metode yang digunakan datanya akurat dan mudah dilakukan. Metode ini juga tidak perlu menggunakan data epidemiologi dan data standar pengobatan. Selanjutnya, jika memiliki data konsumsi yang baik dan tepat, maka pola persepsi tidak akan berubah dan kebutuhannya akan relatif konstan. Namun, kekurangannya itu adalah kemungkinan akan sulit untuk mendapatkan data-data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasien. Nah, juga metode ini tidak dapat dijadikan dasar saat mengkaji penggunaan obat dan terjadi perbaikan pola preskripsi. Nah, di sini juga biasanya akan terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan jika metode ini tidak akan dapat digunakan, lalu tidak memerlukan pencatatan data mobilitas yang baik. Selanjutnya, nah di sini ada perhitungan metode epidemiologi. Nah, di sini contohnya itu adalah standar pengobatan dengan amoxicillin adalah 10 mg per kilogram berat badan dalam dosis yang terbagi 3 kali sehari selama 14 hari. Nah, jumlah episode adalah 10.000 kasus. Bila berat badan anak diasumsikan dengan adalah 12,5 kg, maka jumlah maksimal untuk satu episode adalah 12,5 kg dikali 10 mg per kilogram berat badan dikalikan 3 dikalikan 14. Maka dibutuhkannya yaitu adalah 5.250 mg atau sama dengan amoxicillin sirup yaitu 125 mg per 5 ml botol 60 ml. Nah, di sini diketahui berarti setiap botol mengandung 60 ml per 5 ml dikali 125 mg yaitu 1.500 mg, maka jumlah yang diperlukan itu adalah 5.250 mg dibagi 1.500 mg dikali 1 botol, yaitu akan memerlukan 3,5 botol. Nah, CN-nya jumlah amoxicillin sirup yang dibutuhkan untuk kasus adalah 3,5 botol. Maka jumlah amoxicillin sirup yang dibutuhkan untuk 10.000 kasus adalah tinggal dikalikan saja dengan 3,5 botol, yaitu 35.000 botol yang harus dibutuhkan. Selanjutnya, nah di sini kita didapatkan kelebihan dan kekurangan metode epidemiologi, yaitu kelebihannya adalah standar pengobatan dapat mendukung memperbaiki pola penggunaan obat. Selanjutnya dapat digunakan pada program-program baru. Metode ini juga dapat digunakan jika perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran. Nah, kekurangannya dari metode ini adalah metode ini memerlukan waktu dan tenaga yang banyak. Umumnya data penyakit yang digunakan akan sulit diperoleh secara pasti dan kemungkinan ada penyakit yang tidak termasuk dalam daftar karena tidak dilaporkan. Nah, terdapat pola penyakit dan pola preskripsi yang tidak sama. Nah, kemungkinan juga akan terjadi kekurangan obat karena adanya wabah atau kebutuhan insidentil yang tidak terpenuhi serta variasi obat yang terlalu luas. Selanjutnya, di sini kita didapatkan contoh perhitungan metode kombinasi, yaitu dengan soal setiap tahun pasti ada aja pasien yang menderita DBD atau demam berdarah. Diprediksi ada sebanyak 100 pasien. Penanganan pasien DBD tersebut dengan diberikan infus RL yaitu 500 cc dengan 20 tetes per menit selama 5 hari. Konsumsi infus RL setiap bulan berarti menjadi 5.000 infus. Dengan lead time-nya itu atau waktu tunggunya itu adalah setengah bulan. Sehingga hitunglah berapa LL yang harus disediakan rumah sakit agar tidak terjadi kekosongan. Di sini kita bisa lihat bahwa RL itu kan dibilang adalah 20 tetes per menit, sehingga akan menjadi 1 mili per menit. Dikali 60 menit, maka akan menjadi 60 menit akan menjadi 60 mili per jam. Lalu jika dalam satu hari, maka akan dikalikan 24 jam akan menjadi 1.440 mili per hari. Atau lalu dibagi dengan 500 mili karena infus yang dikasih adalah 500 cc, maka akan menjadi 2,88 botol atau setiap pasien akan membutuhkan 3 botol per hari. Lalu dikalikan dengan 5 hari, dikalikan dengan 100 pasien, maka akan dibutuhkan yaitu 1.500 botol RL. Lalu nanti SS-nya itu atau lead time-nya itu akan menjadi
15 hari per 30 dikali 5.000, yaitu CA-nya ditambah CE-nya, yaitu 1.500, akan menjadi 3.250 botol. Sehingga nanti dihitung melalui rumus C kombinasi akan didapatkan 4.750 botol CTR. Selanjutnya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan metode kombinasi sendiri, yaitu kelebihannya perhitungannya lebih sederhana, dapat digunakan untuk obat-obat yang bersifat fluktuatif atau berubah-ubah, dapat mengetahui pola pengobatan, pola penyakit, serta perubahan serta kebijakan pelayanan. Dapat diandalkan dan dipakai jika terjadi perubahan dan ada pola penyakit. Selanjutnya, kekurangannya itu adalah membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak, pola penyakit yang berubah-ubah, sehingga pola peresepan dan kebijakan pelayanan juga berubah-ubah. Nah, pola penyakit tidak selalu sama, terlebih lagi pada variasi obat, dan jika terjadi wabah, maka akan membutuhkan waktu perhitungan yang sangat akurat. Selanjutnya. Nah, di sini untuk metode perencanaan sendiri juga ada metode evaluasi perencanaan, yaitu dengan menggunakan analisis ABC dan analisis FM. Yaitu untuk analisis ABC akan dikategorikan menjadi kelas A, B, dan C berdasarkan nilai jumlah rupiahnya atau jumlah harganya. Nah, yang kedua, analisis FM ini dikategorikan menjadi 3 kelas, yaitu vital, esensial, dan non-esensial. Nah, di sini dibedakannya berdasarkan urgensi atau kepentingannya. Nah, selanjutnya. Nah, di sini kita memiliki perbedaan analisis ABC dan analisis FEM. Nah, untuk analisis ABC sendiri, untuk kelas A memiliki anggaran yang paling besar, yaitu sekitar 70-80%. Nah, untuk karena obat-obatan ini memiliki anggaran yang paling besar, maka monitoring pengendaliannya itu sangat ketat. Dan juga pelaporannya itu biasanya dimonitoring setiap sebulan sekali. Nah, juga jumlah stoknya itu sedikit, hanya 15%. Selanjutnya, untuk kelas B itu memiliki anggaran yang sedang, yaitu 15-25%. Nah, monitoringnya penggunaannya ini tidak seketat kelas A, namun dimonitoring setiap 2-3 bulan sekali. Nah, dan juga monitoring penggunaannya juga sangat rinci. Jumlah stoknya itu hanya 20% obat-obatan kelas B ini. Selanjutnya, untuk kelas C, obat-obatan ini memiliki anggaran yang paling kecil, yaitu sekitar 5-15%. Monitoring pengendaliannya juga lebih longgar dibandingkan kelas A dan kelas B. Nah, jumlah stoknya itu yang paling banyak, hingga 55%. Untuk analisis FEM, yaitu untuk yang kelas vital, itu adalah obat-obatan yang wajib ada atau life-saving drug. Ini obat-obatan yang menunjang kehidupan, yaitu contohnya adalah epinefrin, NaCl, dopamin, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk yang kelas esensial adalah kelas obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit. Obat-obatan ini biasanya tidak terlalu urgensi, namun juga diperlukan. Nah, contohnya itu adalah NSAID dan obat Descovy dan lain-lain juga. Nah, selanjutnya ada non-esensial, yaitu obat penunjang yang tidak memberikan efek langsung ke dalam kesembuhan. Nah, contoh dari kelas obat ini adalah seperti vitamin dan suplemen. Nah, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan analisis ABC ini adalah kelebihannya adalah menyajikan informasi tentang biaya yang relevan dalam pengambilan keputusan manajemen, mampu mengidentifikasi dan menghilangkan non-value aktivitas, mampu memberikan informasi yang tidak menguntungkan dari suatu produk, memberikan informasi dan biaya yang lebih akurat tentang biaya, menyajikan laporan biaya-biaya yang lebih akurat dan informatif. Namun kekurangannya adalah pengeluaran dana dan waktu yang dikonsumsinya lebih banyak dan sangat mahal. Dan metode pelaksanaannya juga kompleks, memakan waktu yang lama. Metode ABC adalah metode yang mengabaikan beberapa biaya dari analisisnya. Biaya yang terabaikan itu meliputi biaya iklan, promosi, riset. Nah, laporan ABC juga tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu PABU. Selanjutnya,
Untuk kelebihan dan kekurangan analisis spend adalah kelebihannya akan menjadi prioritas procurement saat tidak cukup anggaran. Nah, dan juga dapat menentukan item yang harus disimpan dan item yang dipesan ketika dibutuhkan. Namun, kekurangannya itu bisa aja stoknya itu nggak tersedia pada saat jadi wabah dan juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dalam pemesanan obatannya, dan juga tidak mempertimbangkan dari segi biaya dan pemasukan untuk layanan kesehatan. Selanjutnya, nah di sini ada pengadaan, yaitu pengadaan merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit atau di apotek. Nah, unit pelayanan kesehatan lainnya yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi atau PBF. Nah, pada siklus pengadaan ini tercakup pada keputusan-keputusan dan tindakan dalam menentukan jumlah obat yang diperoleh, seperti harga yang harus dibayar, kualitas dari obat-obatan yang diterima, serta lainnya. Proses pengadaan dapat dikatakan baik apabila tersedianya obat dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai dengan mutu yang terjamin serta dapat diperoleh pada saat diperlukan. Selanjutnya, pengadaan sediaan farmasi harus diimbangi dengan kebutuhan yang dimiliki, seperti kondisi keuangan apotek, jarak apotek dengan PBF, jumlah dan jenis sediaan yang telah direncanakan, tanggal kadaluarsa obat, serta kondisi gudang yang dimiliki oleh apotek itu sendiri. Selanjutnya, nah, pengadaan obat-obatan di apotek itu biasanya dilakukan melalui pembelian atau pemesanan yang dilakukan melalui jalur resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, teknik pengadaan di apotek yaitu dengan mengadakan obat reguler yang merupakan pembelian obat persediaan ketika sudah atau hampir habis yang berada di apotek, lalu akan didapatkan dari PBF atau pedagang besar farmasi. Nah, pengadaan obat yang bersifat mendesak atau CITO, jika obat saat terdapat permintaan tidak tersedia sehingga menghindari terjadinya penolakan resep, apotek melakukan pembelian CITO terhadap rekanan apotek terdekat sesuai kebutuhan. Nah, pembelian CITO ini dikenal juga sebagai metode just in time dan dilakukan hanya untuk obat-obatan yang mahal atau tanggal kadaluarsanya yang dekat dan juga jarang diresepkan. Nah, pengadaan berdasarkan konsinyasinya atau bentuk kerjasama apotek dengan perusahaan atau distributor suatu obat, pembayaran dilakukan di akhir. Kerjasama berdasarkan jumlah produk obat yang terjual umumnya adalah contohnya itu seperti suplemen kesehatan dan obat-obatan baru. Selanjutnya, di sini akan dijelaskan metode pada proses pembelian. Nah, pembelian tersendiri adalah rangkaian proses pengadaan untuk mendapatkan pembekalan farmasi. Hal ini sesuai dengan UU yang berlaku. Nah, ada 4 metode proses pembelian, yaitu tender terbuka, yaitu berlaku untuk semua rekanan yang terdaftar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Nah, pada penentuan harganya, metode ini akan lebih menguntungkan karena pelaksanaan staf yang kuat serta ada waktunya juga serta lama dan mendapatkan perhatian penuh dari si penyelenggara tendernya. Selanjutnya ada tender terbatas, yaitu biasanya itu bisa disebut sebagai lelang tertutup, yaitu hanya dilakukan kepada rekanan tertentu yang setelah terdaftar. Nah, biasanya harganya ini masih dapat dikendalikan karena tenaga dan beban kerjanya lebih ringan bila dibandingkan dengan lelang terbuka. Nah, selanjutnya pembelian dengan tawar-menawar. Nah, biasanya metode ini dilakukan bila item yang ditawar itu tidak terlalu penting atau tidak terlalu urgensi dan tidak banyak ada. Nah, biasanya dilakukan pendekatan untuk item tertentu. Nah, selanjutnya ada pembelian langsung, yaitu pembelian dalam jumlah kecil atau perlu segera tersedia atau harga tertentu dan relatif agak mahal.
Selanjutnya, nah, di sini kita dihadapkan tahapan pengadaan, yaitu persiapan daftar kebutuhan, pemilihan supplier dan pemesanan, penerimaan dan pemeriksaan, pencatatan dan pembukuan, lalu pembayaran. Nah, pembayaran ini bisa cash dan bisa kredit. Selanjutnya, untuk penerimaan sendiri adalah kegiatan untuk menerima pembekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian melalui pembelian langsung, tender, atau sumbangan. Nah, penerima pembekalan farmasi harus dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab, harus terlatih baik, serta harus mengerti sifat penting pembekalan farmasi. Selanjutnya, nah, tujuan penerimaan ini adalah untuk menjamin pembekalan farmasi yang diterima sesuai kontrak, baik spesifikasi utuh, jumlah, maupun waktu kedatangan. Nah, semua pembekalan farmasi harus ditempatkan dalam tempat yang aman. Pembekalan farmasi yang dapat diterima harus sesuai dengan spesifikasi kontraknya yang telah ditetapkan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan adalah harus memiliki MSDS atau Material Safe Data Sheet untuk bahan yang berbahaya. Lalu ada juga harus mempunyai sertifikat asli untuk kesehatan serta sertifikasi analisa produk. Nah, penerimaan merupakan kegiatan untuk memastikan kesesuaian kedatangan barang dengan surat pesanan di antara kesesuaian jenis obat maupun jumlah yang dipesan. Nah, penerimaan juga merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang akan diterima. Selanjutnya, nah, di sini ada teknik dan proses penerimaan di apotek. Nah, penerimaan sediaan di farmasi di apotek akan dilaksanakan oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian atau TTK. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah dan spesifikasi dari sediaan pada surat pesanan yang sesuai dengan kondisi fisik atau enggak yang akan diterima. Nah, menurut CFPB, dilakukan penyesuaian untuk menerima, menolak, mendokumentasikan, dan menyerahkan kegiatan dengan daftar tilik yang telah disediakan untuk setiap jenis sediaan farmasi. Selanjutnya, nah, tahapan penerimaan dan penyimpanan sendiri yaitu ada menerima barang dari supplier. Kita harus cek dulu nih surat kesesuaiannya sesuai apa tidak dengan surat pesanan. Nah, jika udah sesuai maka dilanjutkan dilihat dari fakturnya. Nah, selanjutnya akan harus dicatat di buku untuk kesesuaian. Selanjutnya akan menginput di SIM farmasi, lalu menyusun barang yang baru datang di tempatnya atau di gudang farmasi, lalu catat kartu stok sesuai dengan item barang yang telah diterima. Selanjutnya, nah, di sini kita ada penyimpanan. Nah, penyimpanan sendiri adalah suatu kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan dengan cara menempatkan pembekalan farmasi atau sediaan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak obat. Nah, selanjutnya, tujuan penyimpanan ini adalah memelihara mutu sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan. Nah, metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, menurut bentuk sediaannya dan alfabet, dengan menerapkan prinsip FIFO dan FEVO, dan serta sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan pembekalan farmasi sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada juga syarat penyimpanan sediaan farmasi, yaitu harus stabil dan harus memiliki stabilitas dan keamanan, sanitasinya harus bagus, penggolongan sediaan, kelembapan, ventilasi dan cahaya, tempat penyimpanan, serta supervisi secara periodik. Nah, di sini ada juga faktor pengaturan tata ruang. Yang pertama adalah kemudahan bergerak. Untuk kemudahan bergerak ini, gudang akan ditata menggunakan sistem satu lantai, tidak bersekat-sekat. Berdasarkan arah arus penerimaannya dan pengeluaran pembekalan farmasi atau sediaan farmasi, ruang gudang akan ditata berdasarkan sistem garis lurus, arus U atau arus L. Nah, yang kedua ada
pencegahan kebakaran. Nah, pencegahan kebakaran ini untuk menghindari penumpukan bahan-bahan yang mudah terbakar, dan pemadam kebakaran harus dipasang pada tempat-tempat yang mudah terbakar. Selanjutnya ada kondisi penyimpanan khusus. Nah, kondisi penyimpanan khusus ini contohnya adalah seperti vaksin. Vaksin ini memerlukan cold chain khusus dan harus dilindungi. Dan juga contoh lainnya adalah narkotika dan bahan berbahaya harus disimpan dalam lemari khusus dan terkunci dan bahan-bahan yang mudah terbakar. Selanjutnya ada sirkulasi udara yang baik dan juga rak dan palet. Nah, rak dan palet ini adalah penempatan rak harus tepat. Penggunaan palet juga harus tepat karena dapat meningkatkan sirkulasi udara dan pertukaran stok perbekalan farmasi. Selanjutnya. Nah, di sini ada penyusunan penyimpanan obat di apotek. Beberapa tempat yang dapat digunakan untuk menyimpan obat di gudang apotek yaitu lemari atau rak recall, lemari atau rak karantina, lemari atau rak barang rusak, lemari atau rak penyimpanan barang, lemari atau rak penerimaan barang, lemari khusus untuk obat golongan narkotika, psikotropika, obat dengan stabilitas yang dipengaruhi suhu, udara, cahaya, dan kontaminasi bakteri, lalu palet digunakan untuk menyimpan obat dalam kemasan besar agar menghindari dari risiko kerusakan. Selanjutnya. Nah, di sini ada metode penyimpanan khusus. Untuk narkotika disimpan dengan menggunakan rak khusus yang memiliki 2 lapis pintu yang memiliki kunci. Rak diletakkan tersembunyi agar tidak terlihat dari luar. Nah, selanjutnya ada obat lasa. Obat lasa ini adalah look alike, sound alike, yaitu merupakan obat-obatan yang memiliki bentuk sediaan yang sama, memiliki nama yang mirip, dan juga bentuk sediaannya yang mirip. Nah, ini bisa digunakan label khusus bertuliskan lasa dan peletakannya nggak boleh berdampingan, harus selang satu obat lain. Selanjutnya ada obat emergency. Obat emergency ini harus disimpan di tempat khusus yang mudah diakses, terhindar dari pencurian, dan juga jumlahnya harus selalu tetap. Jika obat emergency ini habis, maka harus cepat diisi lagi. Lalu harus dicek kadaluarsanya secara berkala dan juga nggak boleh dipinjam untuk kebutuhan lain. Selanjutnya ada obat high alert. High alert ini adalah obat dengan beresiko tinggi atau berbahaya jika disalahgunakan. Nah, obat-obatan ini harus disimpan dalam satu rak khusus dan dilabeli oleh high alert. Lakukan double check sebelum diberikan ke pasien. Selanjutnya ada sediaan gas. Sediaan gas ini, obat-obatan ini harus disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penanda untuk mencegah salah ambil. Nah, sediaan ini juga nggak boleh didekatkan oleh sumber api, jadi harus dijauhkan. Nah, penyimpanan sediaan gas ini harus memiliki ventilasi yang baik. Selanjutnya ada vaksin, yaitu obat-obatan vaksin ini kan sudah dibilang dia memiliki cold chain, harus memiliki cold chain. Nah, di sini karena vaksin ini harus disimpan dalam suhu yang baik, yaitu 2-8 derajat Celcius, dan juga nggak boleh kena sinar matahari langsung. Dan juga disimpan menggunakan vaksin vial monitor atau VVM, dan juga indikator paparan panas yang melekat pada vial vaksin. Nah, selanjutnya ada reagensia. Nah, obat-obatan reagensia ini harus disimpan di lemari yang tidak dari kayu dan juga harus disimpan di ruangan dingin atau ber-AC yang memiliki sirkulasi bagus. Suhu maksimal dari obat-obatan reagensia ini adalah 30 derajat Celcius. Nah, obat-obatan ini juga tidak boleh terkena sumber panas dan juga penyimpanannya harus bersih. Selanjutnya, nah, sekian dari saya atas presentasi yang sudah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.